Buat kalian pecinta cerita horor, cerita misteri, cerita kriminal pembunuhan, budaya, tempat wisata horor. Tidak salah lagi Anda bergabung di channel YouTube ini. Saya akan mengupload video-video cerita horor, misteri pembunuhan dan cerita-cerita lainnya 3 kali seminggu. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video ini. Terima kasih, selamat mendengarkan. Pembunuhan menjadi salah satu kejadian menyeramkan untuk sebagian besar orang. Akan tetapi, ternyata hal seperti ini juga terjadi di Hong Kong. Meskipun terkenal sebagai salah satu kota teraman dengan tingkat kejahatan yang rendah, bukan berarti Hong Kong tidak pernah memiliki kasus besar. Maka dari itu, tidak heran jika kasus kejahatan seperti ini pun telah berhasil menarik perhatian sejumlah orang di dunia. Memang ada sejumlah kasus pembunuhan yang terjadi di Hong Kong dalam sekian tahun terakhir. Akan tetapi, ternyata ada sejumlah kasus serupa yang masih belum terungkap hingga sekarang. Misteri sejumlah pembunuhan di Hong Kong ini menimbulkan tanda tanya yang begitu besar di kepala banyak orang. Dan kali ini saya memilih membahas beberapa kasus pembunuhan yang masih menjadi misteri sampai sekarang ini. Selamat mendengarkan. 1. Pembunuhan tahun 1975, Kotak Kardus Happy Valley. Jenazah seorang gadis remaja ditemukan dalam kotak kardus bekas di Happy Valley pada tahun 1975. Korban diidentifikasi bernama Pin Yu Ying, yang baru berusia 16 tahun. Polisi mengalami kesulitan mengungkap kasus ini karena kurangnya bukti maupun petunjuk. Polisi akhirnya menahan Ouyeng Pingkeng, seorang pria berkeluarga. Ouyeng bekerja di sebuah toko es krim tempat korban dan teman-temannya biasa mampir. Ouyeng ditahan karena petugas menemukan serat pada kuku korban yang cocok dengan yang ada pada pakaian milik Ouyeng. Ouyeng yang saat itu berusia 28 tahun dinyatakan bersalah dan dipenjara seumur hidup setelah sempat dijatuhi hukuman mati. Ini menjadi kasus pertama dalam sejarah hukum di Hong Kong di mana tersangka dihukum berdasar bukti forensik dan bukan bukti langsung maupun keterangan saksi. Polisi tidak dapat mengungkap motif pembunuhan. Selain itu tidak ada sidik jari Ouyeng dalam kotak kardus dan hanya 7 dari 269 helai serat pada tubuh korban yang cocok dengan pakaiannya. Banyak pihak yang meyakini Ouyeng tidak bersalah dan pihak berwenang diduga berada dalam tekanan untuk segera menyelesaikan kasus tersebut. Ouyeng telah dibebaskan bersyarat dari penjara Stanley pada tahun 2002, setelah menjalani 28 tahun penjara. Tetapi bagi mereka yang percaya bahwa dia tidak bersalah, pembunuh yang sebenarnya tidak pernah ditemukan. 2. Pembunuhan dua bersaudara Singapura di Causeway Bay, 1984. Dua jenazah yang telah membusuk ditemukan dalam kotak bunga yang disegel dengan semen di balkon sebuah flat di Causeway Bay, Hong Kong, pada tanggal 31 Maret tahun 1984. Para korban baru ditemukan setelah polisi menerima laporan warga yang sering mencium bau busuk dan melihat darah mengalir ke area balkon flatnya. Kedua jenazah tersebut diidentifikasi sebagai warga Singapura bernama George Chia Sun Seng berusia 27 tahun dan saudaranya, Stephen Chia Sun Huat berusia 32 tahun. Keduanya adalah pewaris ahli emas yang kaya raya yang dilaporkan diculik pada tanggal 2 Maret tahun 1984. Pada pertengahan Maret, keluarga korban menerima kiriman rekaman kaset dan gambar lengan yang terputus, bersama surat menuntut tebusan beberapa juta dolar Singapura. Diduga kaset tersebut dikirimkan oleh pelaku penculikan. Namun, gambar lengan yang terputus jelas merupakan tipuan karena jenazah kedua korban ditemukan dalam kondisi tidak dimutilasi. Keluarga korban juga dilaporkan telah membayar sekitar 1 juta dolar Singapura. Namun kedua korban tetap dibunuh. Kisah lengkapnya aku sudah pernah bahas di video sebelumnya. 3.
Mayat wanita telanjang di Simsasui, 1975. Jenazah seorang wanita ditemukan di loteng sebuah rumah besar di Simsasui, dalam kondisi tanpa busana. Korban diidentifikasi sebagai Tam, yang baru menikah selama 2 bulan ketika dia dilaporkan hilang oleh sang suami. Korban terlihat terakhir kali saat meninggalkan tempatnya bekerja di sebuah perusahaan garmen di San Pokong pada tanggal 5 Juni tahun 1975. Korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa pada keesokan harinya, sekitar pukul 9 pagi oleh seorang pekerja renovasi di sebuah rumah besar, dekat dengan kediaman korban. Ada luka sayatan pada bagian dada dan serpihan kayu menancap pada pangkal paha. Namun hasil pemeriksaan pasca kematian tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan seksual. Polisi sempat mencurigai 2 mantan kekasih korban sebagai pelaku. Namun hasil pemeriksaan pasca kematian tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan seksual. Polisi sempat mencurigai 2 mantan kekasih korban sebagai pelaku. 1 di antaranya telah bermigrasi ke Amerika Serikat, sementara seorang lainnya diketahui berprofesi sebagai pengrajin batu giok. Setelah penyelidikan selama 10 bulan, polisi tidak menemukan bukti baru maupun perkembangan dalam kasus ini. Polisi bahkan telah menawarkan hadiah sebesar $10.000 Hong Kong untuk informasi yang dapat mengarah pada penangkapan tersangka. Kasus ini masih menjadi misteri hingga kini. 4. Pembunuhan manajer klub kapal pesiar, 2002. Jenazah seorang perempuan bernama Judy Nip Ho Moling berusia 41 tahun. Manajer Royal Hong Kong Yacht Club, ditemukan dalam genangan darah di kantor klub kapal pesiar itu di Causeway Bay, pada tanggal 17 Desember tahun 2002. Tubuhnya ditutupi dengan plastik hitam dan terdapat luka akibat benda tumpul pada bagian kepala. Namun korban dinyatakan tewas akibat luka tusukan pada bagian lehernya. Tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan di lokasi kejadian, sementara harta benda korban berupa tas tangan, cincin platinum, jam tangan, dompet beserta kartu identitas, 3 kartu bank, dan mantel dilaporkan hilang. Korban terakhir terlihat di luar kantor klub pada tanggal 16 Desember pukul 18.45 malam dan diperkirakan tewas sekitar pukul 22 malam itu. Polisi kesulitan mengungkap kasus ini karena tidak ditemukannya barang bukti yang mengarah kepada tersangka, termasuk tidak ditemukannya senjata pembunuhan. Sekitar 40 petugas polisi dan 2 anjing pelacak telah dikerahkan untuk menggeledah sekitar lokasi kejadian, namun tidak juga ditemukan senjata yang digunakan pelaku. Itulah tadi kasus pembunuhan di Hong Kong yang masih menjadi misteri hingga sekarang. Sampai jumpa di video-video berikutnya.